Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasannya. Untuk yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang yang terakhir itu 7 segment atau display 7 segment. Yang mana segmen yang kita gunakan itu common anoda dan 2 digit di situ 7 segmennya. Nah, untuk yang selanjutnya ini yang kita gunakan display LCD 16 kali 2. Angka 16 ini menunjukkan kolom, 2-nya menunjukkan baris. Dengan metode I2C. Jadi mestinya ada metode lain selain I2C ya, yaitu metode paralel. Kalau I2C ini serial, kalau metode yang lain ini paralel. Metode paralel pun ada 2 jenis, ada yang 4 bit, ada yang 8 bit. Nah itu sudah saya coba dua-duanya 4 bit, 8 bit. Nah untuk LCD dengan metode I2C ini yang mana dia membutuhkan hardware eksternal, jadi nggak murni LCD saja. Dia membutuhkan hardware eksternal yaitu berupa konverter I2C ke LCD. Biasanya PCB-nya hitam yang ada di pasaran kita, PCB-nya hitam warnanya. Ya, I2C LCD display merupakan LCD yang dikontrol menggunakan modul tambahan. Jadi modul tambahnya yang hitam ini. Ya. Dengan komunikasi atau interface komunikasinya yaitu I2C, boleh ditulis I2C, boleh ditulis IIC. Yang umum biasanya I2C atau I2C. Yang mana singkatannya adalah Integrated Circuit. Nah, I2C ini di samping kaki-kakinya itu ada VCC, ada ground, yang mana ini power ya, VCC ground. Ada yang utama lagi yaitu SDA dan SCL. SDA itu serial data, SCL serial clock, data dan clock. Oke, kalau I2C ini dia membutuhkan 2 jalur komunikasi yaitu SDA/SCL. Kalau yang paralel yang 4 bit dia membutuhkan 7 kaki, 7 pin. Jadi kelebihan dari I2C ini, LCD I2C ini, dia jauh lebih menghemat pin microcontroller Anda. Mau Arduino, mau STM32, itu dia jauh lebih menghemat. Cuma butuh 2 pin tok. Kalau yang paralel itu 7 pin. Kalau yang mode 4 bit 7 pin. Yang mode 8 bit itu 11. Tambah banyak lagi. Jadi seperti itu. Yang Arduino sediakan ini di library itu ada yang mode I2C, ada yang mode paralel 4 bit yaitu 7 pin. Yang kita bahas sekarang itu I2C-nya. Nah, selanjutnya ya, ini biasanya kadang orang biar simpel itu disolder langsung di bawahnya LCD seperti ini. Tetapi versi punya saya yang ada di sini itu enggak, saya tumpuk. Ini yang I2C LCD-nya di bawah nancep ke PCB, LCD-nya juga nancep ke PCB. Sama-sama nancep ke PCB, nanti saya hubungkan pakai jalur itu tembaganya. Jadi seperti itu. Saya keluarkan di sini ada powernya plus saja ya, tinggal jumper. Sama di sini ada SCL sama SDA, serial clock dan serial data. Kepencet. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat yang hitam ini ya, di sini. Modul I2C LCD-nya, komponen utamanya di sini ada chipnya. Ini jadi ada modul chipnya yaitu PCF8574. Ya, ini ya microcontroller. IC ini microcontroller. PCF8574. Nah ini dia mengubah, fungsinya untuk mengubah data I2C dari microcontroller Anda, Arduino Anda, menjadi data paralel yang dibutuhkan oleh LCD. Jadi convert dari protokol komunikasi LCD
yang didata dari I2C itu menjadi data paralel yang dibutuhkan oleh LCD. LCD memang normalnya itu paralel, bawaannya itu paralel. Sebenarnya I2C ini pengembangan. Kan sekarang di samping LCD banyak juga sensor-sensor yang interface-nya I2C, banyak. Yang di sini mungkin apa ini? Sensor NPU ya. NPU 6050 kilo acelero. Terus sensor suhu dan kelembapan itu AHT10 ada di sini. Sensor apa itu namanya? Lux meter ya, lux intensitas cahaya juga I2C. Jadi sekarang sudah banyak sensor-sensor yang interface-nya itu I2C. Jadi seperti itu. Karena memang ini lebih simple, lebih mudah untuk wiringnya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya selain IC, dia juga terdapat di sini contrast adjustment trim pot. Di sini terdapat trim pot atau potentiometer yang digunakan untuk nyeting kontrasnya, kontras tulisan ya, kontras tulisannya. Terus di sini ada backlight jumper. Backlight itu di sini ya, yang lampunya nyala ini. Ini sebenarnya lampu LED. Backlight kayak HP sampean loh, di setting juga bisa. Kayak backlight di HP, sama seperti itu. Jadi ada backlightnya, terus ada backlight driver pin. Jadi untuk ngedrive atau mengatur intensitas cahaya backlightnya. Seperti HP Anda kan bisa digeser ya, terang banget atau redup banget, seperti itu. Nah, ini sudah kompleks ya. Dan harganya modul ini nggak mahal kok, di bawah 10.000 sih mas saya. Di bawah 10.000, murah. Selanjutnya ini pin-pin yang ada di modul I2C, seperti yang saya jelaskan tadi, ada ground, ada VCC, ada SDA dan SCL. Untuk Arduino Uno itu SCL-nya terdapat pada A5 atau pin analog 5. SDA-nya A4. Begitu juga Arduino Nano. Arduino Nano juga sama. Arduino Nano A4 dan A5 yang dipakai untuk SDA dan SCL. Tetapi kalau Anda menggunakan Arduino Mega, beda ya. Jangan dihubungkan A4 sama A5 sampai kiamat ya nggak bisa nyala LCD ini. Ya, dia terhubung di pin 21, D21 dan D20. Kalau di Arduino Mega, yang umum kan 3 atas ini ya, di sini ya, Uno, Nano, Mega yang sering digunakan. Ya, kalau yang ini mungkin ada tapi nggak banyak orang pakai. Yang umum di pasaran kita kan 3 teratas ini. Uno sama Nano sama. Beda dengan Arduino yang Mega. Kalau Arduino Mega kan kakinya lebih banyak. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang kompleks itu Arduino Mega. Butuh pin banyak untuk motor, untuk macam-macam. Kemarin di robot yang soket itu pakai yang Mega. Karena kebutuhannya banyak. Kalau pakai Uno terlalu maksa. Terlalu memaksakan karena kurang pinnya. Mending sekalian Mega, ya otomatis lebih mahal dia, mungkin hampir 200 kayaknya. Nah, fluktuatif harganya, kadang 160 sampai 200 plus minus. Kalau Uno atau Nano ini 40 atau 50 ribu, ya bedanya itu, ya 3 kali lipatan lah, 3 kali lipat lebih. Nah ini gambaran untuk settingan kontras ya. Jadi ini yang disetting kontras itu karakternya, tulisannya. Jadi ini LCD yang biru, punya saya biru sama kayak ini. Hijau apa biru? Biru. LCD yang biru. Memang secara tampilan mungkin lebih estetik atau lebih bagus yang biru ya. Tapi dari segi kekuatan itu atau ketahanan itu lebih kuat yang hijau, yang backlightnya hijau. Jadi ada LCD kalau di pasaran itu LCD 16x2 yang hijau atau biru. Di online harganya sama, tetapi lebih
secara ketahanan lebih kuat yang hijau. Yang biru memang lebih bagus tampilannya. Nah, karena ini interface-nya I2C dan I2C itu memiliki address atau alamat, maka di sini ada program default ya. Program default hardware atau device yang memiliki interface I2C, yang mana program device-nya ini namanya I2C scanner. I2C scanner ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui alamat device tersebut. Umpamanya LCD alamatnya apa? Terus sensor gyro acelero tadi alamatnya apa? Sensor intensitas cahaya alamatnya apa? Sensor suhu kelembapan alamatnya apa? Itu semua alamatnya nggak boleh sama. Kalau sama tabrakan. Jadi kenapa tabrakan? Karena I2C ini terpasang paralel. Umpamanya sampean memasang LCD 1, sensornya 3. Yang saya sebutkan tadi sensornya 3. Dia terhubung secara paralel. SDA yo nyambung ke A4 semua. Terhubung paralel semua, dihubungkan paralel. Di pin yang sama. Terus SCL nyambung ke A5, semuanya ke A5. Kalau masing-masing device ini nggak dikasih alamat, maka datanya pasti tabrakan. Seharusnya saya ngirim data ke LCD, dia ngirim ke data sensor. Seharusnya saya ngirim ke data sensor, kebalik ke LCD. Dan begitu juga seterusnya. Nggak ketemu-ketemu. Solusinya, ya dikasih alamat-alamat masing-masing device ini. Nah, kita langsung coba praktekkan ya. Untuk I2C scanner ini, alamatnya apa sih LCD ini? Saya minta salah satu untuk nge-wiring SDA sama SCL-nya LCD. Ini sudah dinyalakan LCD-nya, powernya. Tinggal SDA SCL. Ayo, salah satu saya minta tolong, sama ada yang ngesut. Tadi SCL-nya A5, SDA-nya A4. Ayo, samain mas, di wiring. Saya sambil buka codingnya untuk I2C scanner. Ada yang ngesut. Ini I2C scanner ya. Nanti datanya ditampilkan dalam bentuk desimal dan heksadesimal. Tetapi yang saya gunakan seringkali yang heksa, yang gampang. SDA ke SDA ke A4. SDA-nya LCD mas. Yang ini ya, SDA ke A4 di sebelah sini. SCL ke A5. Amit, yang ini. Ya, ada SDA, SCL. SDA ke A4 di sebelah sini A4. SCL ke A5. Oke. Sudah. Nah, ini tampil di Nah, ini tampil di sini. Itu sudah. Tampil di situ I2C scanner. Dia scanning found address desimalnya 39, heksanya 0x27. Dan found one device. Kalau sampai nyambung dengan sensor, umpamanya yang MPU, umpamanya sensor gyro acelero, seharusnya nanti found two device. Alamatnya jadi 2, 0x27 dan alamat berapa. Jadi seperti itu. Umpamanya pakai RTC juga sama, I2C juga ya, DS3231, itu dia nanti akan terbaca di situ. Alamatnya berapa. Jadi di program nanti yang harus sampai tuliskan, program LCD, yang harus sampai tuliskan itu ini.
0x27. Dengan catatan ini alamat defaultnya LCD. Alamat defaultnya LCD 0x27 hexadesimal. Kalau tak refresh juga sama, nanti hasilnya juga sama. Dia scanning nggak ketemunya ini. Jadi dengan catatan I2C ini bisa lebih dari satu device, entah itu LCD, entah itu sensor atau device-device yang lain yang memiliki interface I2C kayak EEPROM itu juga I2C, EEPROM, OLED, terus RTC ya, tadi sudah RTC itu juga I2C. Oke. Ini untuk I2C scanner. Untuk I2C ini nanti di mata kuliah teknik antarmuka komputer itu ada komunikasi yang namanya RS485. Dia multi drop. Modelnya atau konsepnya seperti I2C, tapi kelebihannya RS485 atau kalau di PLC itu namanya Modbus. Kelebihannya RS485 ini jaraknya jauh. Di datasheet bisa sampai 1200 meter atau 1,2 kilo, anggap saja 1 kilo. Jaraknya bisa sampai 1 kilo. Kabel sampai ngolor 1 kilo itu datanya bisa terkirim. Itu pakai Modbus atau RS485. Konsepnya mirip banget atau sama dengan I2C. Kalau I2C itu lokal dia. Dalam satu PCB atau mungkin saya belum pernah nyoba ya, jarak 1 meter atau 2 meter belum pernah nyoba I2C diolor kabel sepanjang itu datanya aman apa tidak. Jadi seperti itu. Nah itu konsepnya mirip. Mungkin ada yang ditanyakan masalah pengalamatan I2C ini. Gampangannya pengalamatan itu saya seperti ngabsen loh, Rek. Saya manggil umpamanya namanya Iwan, yang jawab ya Iwan toh, sampai langsung jawab. Kalau memang ada orangnya ya, saya manggil namanya si A, ya yang jawab si A, yang lain jangan jawab. Itu alamat, konsep alamat seperti itu. Saya manggil namanya si B, yang jawab ya si B, yang nama lain jangan jawab. Itu konsep pengalamatan dalam I2C atau nanti di antarmuka ada apa itu namanya RS485. Masih kepake sampai sekarang RS485 itu masih kepake. Lah ini alamat I2C pada LCD ya. Jadi di modul ini Anda akan menemui A0, A1, A2. A di sini bukanlah analog singkatannya, tapi address atau alamat. Address 0, address 1, address 2. Letaknya di sini. Kalau Anda beli atau punya, mesti ada ini. Ya. Ada. Untuk chip yang dipakai PCF tadi ya tetap ya PCF 8574. Nah, di pasaran yang beredar itu chipnya ada pabrikan dari Texas Instrument atau TI ya, dan ada pabrikan NXP. Ada dua macam. Tapi yang sering saya jumpai itu yang atas, yang Texas. Yang sering saya pakai itu Texas. Ya random juga ya, kita juga nggak tahu ya. Makanya kita butuh yang namanya I2C scanner tadi. Untuk nyekan, ini alamatnya berapa sih defaultnya? Kalau alamat defaultnya itu 0x27 seperti yang tadi, berarti ini pasti pabrikan Texas Instrument atau TI. Kalau alamat defaultnya 0x3F itu NXP. Pada saat kita beli di situ kebanyakan nggak dijelaskan ini produknya atau pabrikan mana. Jadi seperti itu. Kita lihat aja, caranya kita lihat aja alamat defaultnya apa dia. 27 atau 3F. Kalau 27 ikut pabrikan yang Texas. Kalau 3F ikut yang ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jangan bingung nanti. Umpamanya LCD-nya si A, lo kok bisa nyala, bisa nampilkan karakter, bisa nampilkan tulisan. Yang si B kok nggak iso. Padahal programnya sama. Anggap saja programnya sama ya, dengan program yang sama plug
LCD-nya si A bisa menampilkan huruf atau karakter yang si B nggak bisa. Itu bisa jadi karena modulnya ini beda pabrikan IC-nya ini. Bisa jadi satunya pabrikan Texas, yang satunya pabrikan NXP. Dengan catatan wiringnya beres semua ya, nggak ada masalah. Bisa jadi seperti itu. Makanya Anda butuh I2C scanner tadi, baik untuk LCD, untuk sensor, untuk yang lain. Ada program I2C scanner. Tujuannya untuk mengetahui alamat dari device yang Anda gunakan. Oke, di sini ada pembahasan alamat I2C LCD. Ada A0, A1, A2. Jadi ini untuk mengatasi pada saat Anda menggunakan LCD lebih dari satu. Mikronya cuma satu, Arduino Uno atau Arduino Mega saja. Tetapi di suatu project umpamanya nih, di suatu project Anda membutuhkan LCD lebih dari satu. Satunya untuk menampilkan arus, tegangan, daya di titik pertama. Satunya untuk menampilkan arus, tegangan, daya di titik kedua. Umpamanya ada 3 ya, satunya lagi untuk menampilkan arus, daya, tegangan di titik ketiga. Jadi seperti itu. Kan LCD-nya terpisah dan beda-beda ini. Bagaimana? Apakah harus nambah mikro, beli mikro lagi? Ternyata jawabannya tidak. Gimana caranya? Kita akali dengan address ini. Nah, di sini sudah ada gambarannya ya. Kita ambil yang Texas Instrument dulu. Nah, untuk Texas Instrument dia defaultnya 0x27. Kenapa? Kira-kira kenapa, Rek? Defaultnya kok 0x27 yang Texas? Texas dulu aja kita lihat. Kenapa kok defaultnya 0x27? Karena Hexa, nggak ada ininya. Ya bisa 0x27, bisa yang lain kan. Karena kalau lihat dari A0, A1, A2 ini, karena apa? Kenapa kok dia 0x27? Karena tidak ada yang disambung A0, A1, A2. Ini nyambungnya ke atas ya, bukan ke samping. Ya, kita lihat ini. A0, A1, A2 nya nggak ada yang disambung. Makanya alamat defaultnya atau bawaan pabriknya itu 0x27. Karena dari pabriknya nggak disambung, nggak ada yang disambung. Seandainya A0-nya saya sambung, maka alamat I2C-nya berubah. Jadi 0x26. Kalau saya sambung yang A1, alamatnya berubah 0x25. Sampai terdapat 8 kombinasi. Berarti di satu mikro, entah itu Arduino Uno atau Mega, sampai bisa menggunakan sampai 8 LCD yang pabrikan Texas. Jadi ini ada skripsinya senior sampean yang membutuhkan kurang lebih 6 atau 7. Awalnya dia kebingungan, loh gimana caranya satu mikro 7 LCD. Akhirnya saya kasih teori yang ini dan dipakai sama mereka untuk skripsi. Dia membuat simulator distribusi tenaga listrik dari ujung sampai ke ujung sama gangguannya. Otomatis di tiap-tiap titik kan dia butuh LCD buat nampilkan datanya. Titik ini datanya seperti apa, titik itu datanya seperti apa. Jadi seperti itu. Dia skripsinya di situ. Dan solusinya ya ini, tinggal ubah aja alamatnya. LCD 1 alamatnya 0x27, LCD 2 0x26. Gak perlu ganti mikro. Cuma Anda di paralel aja I2C-nya. Tetapi ini catatan ya, ini juga ilmu ini. Kalau sampean cuma ngandalno Arduino tanpa lihat spesifikasi arus dan tegangan yang mampu dikeluarkan oleh mikro, pasti nanti terjadi error. Umpamanya saya menggunakan 8 LCD, banyak kan 8 LCD itu ya. Tak sambung ke SDA-SCL semua, A4 sama A5. Lah, mikro tidak bisa menghandle
ke 88-nya langsung ya direct connection ya, itu nggak bisa. Pasti ada drop arus dan tegangan di situ. Drop tegangan lebih tepatnya ya, drop tegangan di situ. Solusinya gimana? Solusinya tambah ini 2 resistor masing-masing, satu di SCL dan satu di SDA. Resistornya terhubung dengan 5 volt atau pull up. Resistor pull up ini. Kalau dilihat dari skematiknya ada. Nah ini, nah itu sih. Jadi seperti ini, disambung, di pull up, Kalau nggak di pull up, wassalam, arusnya gak kuat, tegangannya drop pasti, langsung bolu, belum lagi sensornya. Kalau yang hubungan dengan I2C, umpamanya totalnya 15 I2C, kalau nggak pakai ini, wassalam. Dipastikan nggak kuat mikronya. Solusinya pakai I2C di pull up. Gaman itu. Jadi seperti itu. Ya, ini ada 3 address ya, A0 sampai A2, maka di sini terbentuk 8 kombinasi LCD. Sampai bisa pakai untuk modul ini, bisa digunakan untuk LCD yang 16 kali 2 dan 20 kali 4. Ya, maksudnya 16 kali 2 tadi 16 kolom, 2 baris. Atau 16 karakter, 2 baris. Jadi total karakternya 32. Yang dapat tertampung di LCD ini. 32 karakter. Kalau umpamanya sampai nemu yang NXP juga sama. Kalau nemu NXP berarti defaultnya 0x3 apa? 0x3F. 0x3F. Pada saat Anda menyambung yang A0 seperti ini, disolder aja, disolder disambung langsung kan, karena dekat ini, solder sambung, maka alamatnya berubah jadi 3C. Sampai di sini bisa. Ya. Mau umpamanya defaultnya sampai rubah menjadi 3C alamatnya ya iso, atau di sini sampai rubah menjadi 24 ya iso. Nggak harus 27 karena 27 ini bawaan pabrik. Sampai ubah-ubah ada 8 kombinasi ini bisa. Terutama bagi yang butuh LCD lebih dari 1, itu urgent. Ya, solusinya bukan nambah mikro, tapi dirubah alamatnya. Solusinya itu. Kalau nambah mikro mahal, terus ribet di komunikasi antar satu mikro dengan mikro lain. Nanti pasti setelah nambah mikro, lah mikro yang ini sama ini komunikasinya gimana? Kalau cuma 2 nggak apa-apa, kalau 3, kalau 4, kalau 8, komunikasi ke 8 mikro ini gimana kan sulit. Mending 1 mikro 8 LCD. Solusinya seperti ini. Ya, tuh. Kalau sampai nanti skripsi umpamanya butuh lebih dari LCD, lebih dari 1 LCD jangan bingung, ini solusinya. Ya. Sudah dibuat untuk skripsi sama. Nah ini wiringnya seperti ini ya. Terus ini ada program simple atau sederhana. Silahkan dicoba. Ini saya upload dulu. Nah ini ada hasil di versi Walkwi-nya. Silahkan dicoba di Walkwi. Ini ada game. Suara di game dulu. Suara di game. Nah ini wiringnya di Walkwi. SDA-nya di mana tadi? Di A4, SCL-nya di A5 ya. SDA-nya di A4, SCL-nya di A5. Nah, ini SDA di A4, SCL di A5. Silakan dibuat wiringnya sehingga muncul tulisan seperti ini. Nah, di sini juga muncul sama ya, Hello World juga ya. Di sini Hello World juga.
Lewat LCD tutorial. Punya sampean harusnya bisa. Oke, sambil nge-wiring, ini coba saya jelaskan sebentar. Di sini ada liquid crystal I2C. Nah, ini berasal dari library ini, liquid crystal I2C.h. Ya, ini kita membuat objek, nama objeknya LCD. Jadi LCD-nya kalau cuma satu, LCD tok boleh atau LCD 1. Kalau LCD-nya 8, ya LCD 1, LCD 2, LCD 3. Untuk alamatnya nanti disesuaikan. 0x27 ini alamat. 0x27 ini alamat. 16,2 ini LCD-nya yang sampai pakai 16 kali 2. Kalau 20 kali 4 ya tinggal membaca 20,4. Ya, jadi seperti itu. Jadi parameter atau argumen yang ada di sini yang pertama itu alamat LCD, terus kolom LCD dan baris LCD. 16,2 kolom dan baris. Terus di dalam setup ini agak tricky ya, di sini ada LCD init. Di beberapa versi yang terdahulu itu nggak bisa, bukan LCD init tapi LCD begin. Jadi kalau error umpamanya LCD initnya ganti aja LCD begin. Ya, kadang ada yang LCD begin. Terus kalau LCD clear sama backlight ini rata-rata hampir sama semuanya. LCD clear untuk menghapus tulisan ini, LCD clear. LCD backlight itu untuk menyalakan backlightnya, biru, lampu biru. Tolong diperhatikan sebentar. Untuk LCD set kursor, ini untuk menyeting, lagi-lagi ya, startnya ini mulai dari 0 ya, dalam bahasa pemrograman C atau C++, yang ini C++, itu startnya mulai 0. Jadi LCD set kursor ini kolom ya, 2 ini kolom, 0 ini baris ya. Berarti kalau kita lihat startnya mulai 0, ini 0, 1, sorry 0, ini sorry, ini 0, ini 1, ini 2. Berarti tulisan hello ini hanya ini berada di kolom 2. Dan baris ke 0, yang atas baris ke 0. Yang atas baris ke 0. Tulisan hello world. Terus yang kedua LCD set kursor 2,1, berarti dia mulainya tulisan LCD ini, LCD tutorial ini, L-nya di kolom kedua. Kolom kedua ini ya, L-nya ini di kolom kedua, baris ke 1 ya. Baris 0 yang atas, baris 1 yang bawah. Startnya mulai 0 ya, bukan mulai 1 ya. Saya ingatkan lagi. Ini baris 0, ini baris 1. Kolom yang hitungnya mulai sini, kolom 0, kolom 1, ini kolom 2. Sampai kolom 15 di sini. Kolom 15. Jadi seperti itu. Ya. Umpamanya saya ubah tulisannya. Codingnya salah. Nah ini Hello World Electro TM bisa. Ya. Umpamanya ini saya ubah, saya geser ya. Saya geser ke kolom 0. Bukan 2, tapi kolom 0,1. Kalau maju. Harusnya geser ke kiri. Geser ke kiri. Oh sini suwe, kebanyakan yang pakai. Ya, jadi geser ya. Ini kolom 2, ini kolom 0. Ini baris 0, ini baris 1. Geser. Oke. Silakan dicoba. Tulis dhewe yo. Kan gampang iki. Wiringnya jangan salah. Menteri bisa. Fixingkan iya coba naik masih
mungkin ya. Belum tahu itu belum lagi ini. DKI soal mandeknya 4 ribu ya bisa kilo ini kilo juga kayak gitu Silakan. Coba. Kilo itu kan boleh tambah lagi. Kalau pengen geser juga maunya saya geser ini. Jangan 0,4. Gesernya ke sini. Itu sih susu ini itu sih Yang sering ini ya. Yuk, coba semua ya. Sudah. Yongki itu apa? Terus itu apa? 20 Pakai Zimbabwe. Masih loading. Banyak kan yang pakai ini. Nah ini geser. Sudah. Bisa dicoba. Dengan model seperti ini kan bisa sampai bisa membuat tulisan berjalan kan bisa ya. Pakai for itu tadi. Tulisan berjalan berapa karakter set gitu. Main di for. Bisa ini buat animasi tulisan berjalan. Pakai LCD 16x2. Sudah semua? Ini ternyata VGA saya sembuh-sembuh sendiri. Awalnya ada apa itu? Ada warna yang hilang. Di sini. Sekarang sembuh-sembuh sendiri, nggak tahu. Sudah 1,5 tahun lebih, 1,5 tahun nggak bisa. Ini tadi pagi saya coba terus. Sudah semua? Sudah. Oke. Kita lanjut. Oke, itu untuk penulisan LCD yang standar ya. LCD karakter lah ya, menulis karakter, angka, mungkin simbol-simbol sederhana ya, simbol-simbol matematika ya bisa ya. Tapi untuk selanjutnya umpamanya saya membutuhkan untuk custom karakternya, seperti kayak ini. Gimana caranya? Ini ada caranya. Ada caranya. Oke, tapi sebelumnya ya, LCD 16x2 kita ini setiap kotaknya atau setiap karakternya itu tersusun dari 5 kolom 8 baris atau 5x8 pixel, 5x8 pixel setiap kotak ini. Setiap satu karakter itu sebenarnya terdiri dari
5 kolom 8 baris. Berarti piro? 40 pixel ya? Ya. 40 pixel. Total satu huruf, satu karakter ini 40 pixel. Umpamanya saya pengen membuat, contohnya ini. Saya ambil langsung dari web ini, Rek. Last Minute Engineer. Nah, di teknisi Last Minute Engineer kan teknisi menit-menit terakhir ini. Ya. Jadi umpamanya saya pengen membuat simbol lope-lope ini ya. Saya pengen membuat simbol lope-lope. Ya tinggal klik-klik aja, klik, namanya klik tadi saya kembalikan ya. Saya klik-klik sehingga dia membentuk seperti ini. Atau lebih tepatnya nah, sampai saya klik-klik sampai membentuk seperti ini umpamanya. Ya udah, setelah membentuk seperti ini saya copy paste di program Arduino saya, copy paste di Arduino, tinggal merubah ini variabelnya. Simbol apa? Simbol speaker, simbol centang, kasih aja nama variabelnya jadi sesuai dengan simbol yang Anda inginkan. Mana tadi? Nah ini, setelah sampai membentuk simbolnya, tinggal copy aja di sini. Nah contohnya yang ini ya, yang ini tadi heart, ada heart byte, heart 8, gitu ya, byte, heart 8, di sini juga 8, ya 8 baris maksudnya, 8 baris. Nah ini 8 baris. Ini kan array ya, array. 8 berarti 8 data. 0B 0000, 0B 0101 0, jadi untuk karakter mau diperhatikan, untuk karakter ini dia terbentuk dari 8 elemen array. Yang menunjukkan 8 tadi ya 8 barisnya itu. Jadi tinggal copy paste aja ini tadi. Copy paste. Ini ganti 8. Terus pengen bel, simbol bel seperti ini, copy paste dari itu tadi, tinggal bentuk sampai seninya tinggal ngeklik, bentuknya persis gak ya? Kalau sudah persis tinggal copy paste di programnya. Yang tadi awalnya 0 ganti 8 di sini. Sampai umpamanya sampai membentuk centang, ini centang ya, itu seperti ini centang. Ya. Nah, kalau program ini saya jalankan, ini sekalian saya upload di sini. Mungkin ada yang shoot nanti di sini ya. Shoot ininya, hasil ininya. Umpamanya program tadi saya upload di Wokmi. Tolong diperhatikan, ini programnya saya upload di Wokmi, saya run. Nah, jadi itu. Yang di sini juga sama, coba di shoot Mas, di sini Mas. Sampai shoot beberapa detik aja, nanti biar dimasukkan di videonya ya. Programnya saya share. Iya. Oke, silakan dicoba. Umpamanya sampean pengen karakter yang lain, silakan. Ubah di sini ya. Semuanya karakter sembarang ini ya. Kalau yang gerak itu gimana sih? Yang gerak. Tulisan gerak. Iya, tulisan gerak. Ya itu tadi pakai for di looping. Dengan mengubah-ubah posisi kolomnya. Tadi kan sudah saya demokan. Mamanya posisi kolomnya saya rubah ke 0, kan geser ke kiri. Saya rubah jadi 2 kanan, 4 kanan. Ya wis nanti geser terus saja looping. Kirinya berapa? Bisa. Tulisan geser. Animasi aja kan itu istilahnya ya. Nah, kalau sampai umpamanya
Di sini butuh simbol sinyal itu juga bisa. Ya tinggal bentuk aja di sini apa ya simbol sinyal. Aku tinggal ngopi, di copy, paste, ganti variabel, selesai. Ya. Terus coba saya jelaskan sedikit codingnya. Di sini codingnya standar yang include sama ininya ya untuk objeknya. Terus untuk membentuk heart ini tadi sudah tinggal ngopi aja ya dari situ, copy paste ganti namanya heart, bell copy paste ganti namanya bell, sampai log ini ya terakhir log copy paste ganti namanya log. Terus gimana saya menuliskan apa ini custom karakter ini di dalam LCD? Jadi di dalam LCD itu terdapat ROM. Jadi saya bisa menyimpan custom karakter tadi di dalam ROM. Jadi di sini ya, ini standar LCD init sama backlight. Terus di sini ada LCD create chart. Mungkin bisa dilihat di sini lebih berwarna kayaknya di sini. Nah ini LCD create chart. Kita create chart kita letakkan di posisi 0 di dalam memorinya LCD. Jadi memori LCD ini ke sini, ini potensionya ada dua kan ya, pilih salah satu, pilih yang ini atau yang ini ya. Terus hubungan dengan A0 di sini ya. Oke, sambil apa ya, pakai satu jumper aja sambil saya upload. Ini jumper yang Sembarang ini ini yang pertama ini cuma baca data digital aja Rek. Data mentah dari ADC. Sudah, oke. Ini punya memori Rek, nggak cuma microprocessor. LCD di dalamnya itu punya memori minimal untuk menyimpan karakter yang umum, huruf, angka, simbol sederhana ya, plus minus sama dengan itu sudah ada di dalamnya sebenarnya. Kita tinggal manggil aja alamatnya berapa, dia tampil tulisannya. Nah ini kita membuat karakter custom dan kita simpan di dalam memori LCD. Caranya gimana? LCD create chart. Kita taruh di alamat 0, heart. Heart itu menuju mana? Menuju ke sini. Ini yang disimpan di dalam alamat memorinya LCD. Begitu juga seterusnya Reo. Begitu juga seterusnya. Kita taruh di alamat 1 untuk simbol bell. Kita taruh di alamat 2 untuk simbol alien, sampai kita taruh di alamat 7 untuk simbol apa ini? Log. Setelah itu kita LCD clear dan print, terus kita tampilkan dalam loop. Manggilnya gimana? Manggilnya gini. LCD set kursor 0,1. Jadi dia di kolom 0 di baris 1 yang bawah kan ya. Nah, yang ditampilkan apa? Di alamat 0. LCD write alamat 0. Berarti alamat 0 itu apa tadi? Apa Rek alamat 0 Rek? LCD write dalam kurung 0. Berarti alamat 0 tadi apa? Simbol apa? Hati. Heart ini ya. Hati. Kalau saya panggil write 1 berarti yang tampil Hati. bell. Ya, ya. Kalau 7 berarti yang tampil log. Kunci, Sampai ya. bawah ini. Ya. Akhirnya hasilnya seperti yang ada di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sudah dicoba? Coba. Ya. Kasih. Yaitu referensi saya dari Last Minute Engineer. Iso, ini mau di custom sih. Iya. Aku beli custom sih. Coba. Kosan katanya kecelakaan ya? Iya. Ya ini. Kemarin. Ilmu bapak ya. Buat ya. Izin. Saya juga kemarin. Oh, lu terus ini berita sing undi itu kayak
dot deleted dalam kurung Duduk tuh. Kayak iki ya. Di terus dulu iku. Ini gila, cuk iku sing mau kan. Iki sing dari I2C sing I2C. Manggil ya? I2C. Iki kan I2C. coba. kan ini LCD Kristal sendiri dari ini kurung Oh ini mau. Coba iki mau enggak sih? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke setelah LCD ini ADC. Jadi Joni. Jadi ingin anu data ya harus tinggal itu. Glani. LCD print, LCD print apa? Buat apa lu? apa ya apa yang ada Iso. Klik. Printnya sudah saya kasih semua. Berkeras kok. Ayo. Sudah. Oke. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang menemui LCD yang produknya NXP. Saya lebih sering yang TI. Paling sering yang TI. Kadang kan soalnya gini, kadang kan kita beli LCD itu kan kita nggak tahu ya, apalagi beli online ya. Terus pokoknya tiba-tiba dikirim apa adanya, mungkin bisa jadi di keterangannya ada dua macam, satunya NXP atau TI. Mungkin orangnya ngirinya random, bisa jadi random dikirim. Ada NXP, ada yang TI. Makanya gunanya I2C scanner tadi untuk mengetahui ini produknya mana, alamatnya apa. Umpamanya IC ini nggak ada tulisannya atau dihapus seri IC-nya, bisa Anda scanning menggunakan I2C scanner tadi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke slide selanjutnya tentang ADC ya. Close video. Oke, ADC ini penting banget. ADC atau DAC ya. Sayangnya di sini adanya ADC top. DAC belum ada. DAC yang hardware bawaan belum ada. ADC itu apa? Analog to digital converter. Jadi inputnya analog, outputnya digital. Inputnya analog, outputnya digital. ADC adalah salah satu fasilitas mikro yang berfungsi untuk mengubah data analog, contohnya tekanan arus ya, atau suhu, kelembapan menjadi data digital. ADC memiliki dua karakter prinsip atau utama, yaitu kecepatan sampling atau sampling itu kalau diterjemahkan cuplikan, dan resolusi. Ini dua fitur utama ADC. Sampling atau biasanya hubungannya dengan frekuensi sampling. Nah, ada peraturan ya antara frekuensi sinyal input dan frekuensi sampling. Berdasarkan aturannya Nyquist ya, itu frekuensi sampling itu minim 2 kali lipat frekuensi sinyal. Umpamanya sampean pengen menampilkan atau gambar ya sinyal listrik PLN 220, tentunya
diturunkan dulu ya, di stretch dulu. Sampai pengen menampilkan itu sinus sinyalnya. Frekuensinya kan berapa PLN? 50 Hz ya. Anggap saja 50 Hz itu. Plus minus mungkin ya. 50 Hz pas. Berarti frekuensi samplingnya nggak boleh 50. Minim 100 Hz. Minim. Jangan juga terlalu besar sampai 1 MHz. Kegedean. Emang terlalu banyak data yang disimpan juga nanti. Dalam memori terlalu banyak data yang disimpan. Yang pertama itu. Yang kedua, itu kalau frekuensi samplingnya terlalu tinggi, noise-nya katut, noise-nya ikut masuk dalam pembacaan ADC-nya. Berarti ya anggap saja minimal 100 Hz, berarti umpamanya ya 100 berapa gitu umpamanya gitu. Sebenarnya frekuensi sampling ADC ini kalau kita menggunakan register itu bisa disetting kan. Frekuensinya berapa kilo? Frekuensinya berapa kilo? Berapa ini? Bisa disetting. Tapi karena ini pemrogramannya langsung pakai library, sampai tinggal memanfaatkan atau menggunakan library. Tapi sebenarnya di Arduino sendiri bisa disetting melalui register frekuensi sampling atau kecepatan samplingnya bisa disetting. Nah, frekuensi sampling tadi ya. Terus ini ya. Di sini ada apa ya penjelasannya, kecepatan sampling suatu ADC menyatakan seberapa sering sinyal analog dikonversikan dalam bentuk sinyal digital dalam selang waktu tertentu. Semakin sering, ya seharusnya semakin bagus. Jadi seperti itu. Ini gambaran ya kecepatan atau ya kecepatan sampling rendah dan kecepatan sampling tinggi. Kalau kecepatan sampling rendah ini apa ya, renggang-renggang. Pengambilannya mungkin anggap saja setiap 10 milisekon sekali, cetak pelan-pelan. Dibandingkan dengan yang kanan, anggap saja pengambilannya setiap 1 milisekon sekali, cuma pendek. Nah, setelah direkonstruksi, ini kan sinyal analognya. Setelah direkonstruksi, yang sampling rendah ini sinyalnya jelek, bergerigi. Kayak anak tangga. Nggak mirip dengan yang ini. Kasar lah, sinyalnya kasar. Beda dengan yang kecepatan samplingnya tinggi. Kalau direkonstruksi menjadi sinyal digital yang baru, itu dia lebih smooth. Walaupun masih ada geriginya dikit-dikit, tapi nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan. Nah ini yang bagus. Nah ini efek kalau frekuensi samplingnya rendah. Ini kalau frekuensi samplingnya tinggi. Sinyal hasil rekonstruksi itu lebih bagus yang frekuensi yang tinggi. Jadinya lebih smooth. Ini kasar, jelek ini, nggak bagus. Untuk pengolahan sinyal digital nggak bagus yang sebelah kiri. Lebih bagus dan pantas yang sebelah kanan. Dia mencerminkan atau menggambarkan sinyal awalnya, sinyal analognya. Kan ini menggambarkan sinyal yang ada di sini. Kalau ini kan kurang menggambarkan kan ya. Apalagi frekuensi samplingnya diperkecil lagi, lebih rendah lagi, ya nggak cocok sinyalnya. Nah ini gambaran ya sampling atau pencuplikan ya. Jadi merah-merah ini titik-titik ini gambaran sampling. Lebih cepat lagi ya, lebih rapat ini, merah-merahnya lebih rapat. Nah ini sumbu Y-nya tegangan, sumbu X-nya waktu. Yang biru ini sinyal analog, yang merah ini digital sampling digital. Jadi seperti ini. Ini juga kalau direkonstruksi patah-patah sinyalnya. Patah-patah kan ya. Nah, makanya kalau ini berarti dia butuh lebih cepat lagi samplingnya. Butuh lebih cepat lagi biar nanti kalau direkonstruksi sinyalnya bisa balik lagi. Mewakili ya, nggak balik sempurna tapi mewakili. Seperti halnya yang ada di sini sudah bisa mewakili sinyal inputannya. Oke, itu hubungannya dengan sampling. Sampai sini ada pertanyaan.
Untuk ADC. Untuk ADC ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan untuk resolusi. Nah, resolusi bawaannya berapa sih untuk Arduino ini? Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega, bahkan AVR yang ATmega 8535, ATmega 16 itu bawaannya maksimal cuma 10 bit. Untuk sensor-sensor sederhana, suhu, cahaya, sensor apa mana ya? Mungkin kecepatan ya, itu masih oke lah. Tapi kalau sensor biasanya di audio ya, audio system itu resolusinya lebih tinggi, bisa jadi sampai 20 ke atas. Jadi dia lebih teliti, kalau direkonstruksi suaranya nggak patah-patah. Ya. Mungkin orang-orang yang berkecimpung di audio system lebih tahu. Ya. Resolusinya biasanya tinggi-tinggi, di atas 20 bit. ADC, DAC-nya itu tinggi. Kalau ini untuk sensor-sensor yang sederhana masih ngatasi lah ya, masih ngatasi 10 bit. Nah, ADC yang digunakan di sini itu modenya single input ended. Nah, ini di bawahnya Arduino Uno itu ada 6 ya, ada 6 ADC, yaitu mulai A0 sampai A5. Kalau di Arduino Mega itu ada 15. Singkat saya ada 15 ADC. Kalau nggak saya ingat ya ada 15 ADC, A0 sampai A14. Kalau ini cuma 6. Tapi saya rasa cukup lah 6 ya. Nah, ini single input ended di mana hanya satu masukan saja yang dibaca dari port yang diaktifkan. Umpamanya saya pakai A0, ya wes A0 tok yang bisa dimasuki satu sensor. Saya pakai A1, ya wes berarti A1 saja yang bisa dimasuki satu sensor lagi. Umpamanya sensornya 6, ya wes semuanya bisa dipakai. Maksimal 6 rek, maksimal 6. Kalau sampai nggak pakai I2C tadi. Kalau pakai I2C ya tinggal 4. Umpamanya sampai butuh 10, gimana? Yang tersedia cuma 6 dikurangi I2C tinggal 4. Umpamanya butuh 10 gimana, Rek? Saya punya 10 potensio sing gampang ya, sensor suhu atau potensio yang gampang. Caranya gimana? Biar ADC-nya bisa bisa menghandle 10 input sensor atau yang gampang potensio. Gimana caranya? Caranya gimana? Asprak sistal? Iya caranya? Untung aku orang asprak. Tinggal 4, ya tinggal 4 ADC-nya. Sementara yang saya butuhkan 10. Gimana caranya? Biar bisa dipakai. Pakai apa? Sistal. Ya, Yoko? Hah? Multiplexer yang tipe? Ini karena analog ya inputannya, maka multiplexernya harus analog. Ada multiplexer digital, ada multiplexer analog. Digital ya bisa dibaca ya, 0 dan 5 tok deh. Multiplexer analog apa serinya? 4051. Pakai 4051. Mau sampai buat sampai 60 potensio iso iya. Tinggal address-nya aja. Pengalamatannya seperti apa bisa. Jadi dulu saya pada saat jadi tim robot di ITS ya. Bawaannya mikro ATmega 16 ya umpamanya. Itu kan cuma 8. Iya. Mereka butuh 64 sensor, 64 fotodioda. Fotodioda itu muter ya, dibuat muter gini lingkaran. Jadi di bawah itu dibuat lingkaran gini.
Setelah ditotal ternyata mereka butuh 64 ADC. Bawaannya cuma 8. Solusinya pakai IC multiplexer analog 4051. Tapi nanti main di address-addressnya aja. Jadi itu sangat sangat bisa menghemat ADC. Yang dipakai ujung-ujungnya ADC-nya cuma 1 tok. Namanya multiplexer kan gantian, 64 gantian bacanya. Nanti nyimpen datanya sesuai dengan alamat yang sekarang aktif apa alamatnya. Jadi umpamanya sensor 1, ya wes alamatnya berapa, simpen di sensor 1. Terus sensor 2 alamatnya berapa, simpen sensor 2. Itu gantian. Multiplex kan gantian ya. Kayak switch gitu gantian, tek gitu. Sesuai dengan alamatnya. Ada A0, A1, A2 kalau di multiplexer itu. Terus ada inhibit, kaki inhibit untuk enable-nya. Biasanya gitu. Nah itu solusi pada saat Anda kekurangan kaki ADC. Nggak perlu beli mikro lagi. Ya sampai cari mikro yang ADC-nya 64 ya gak ono rek. Cuma angel. Sulit. Kalau nggak diakali dengan ini. Nah itu salah satunya ya. Umpamanya mikro ini kan Arduino Uno ini kan terbatas ya outputnya, nggak sampai 20 kan ya, digitalnya nggak sampai 20. Cuma yang bisa dipakai itu 11 atau 10 itu digital yang bisa dipakai. Umpamanya sampai punya relay jumlahnya 60, gimana caranya? Saya tetap pakai Arduino Uno. Sistem mana? Apalagi? Pakai apa kira-kira? Sistem ini. Kejar. Pakai apa kira-kira? Saling. Hah? Tadi. Digital. Percaya lu bukan kendor. Ayo kita bangun gitu. Ya, multiplexer digital. Serinya yang apa? Kalau pernah praktikum sistem. Ada itu. Apa? Umpamanya saya tetap pakai Arduino Uno atau Nano ya. Saya nggak punya duit lagi buat beli yang mega. Relaynya 60. Nggak noto pikirnya. Pakai apa kira-kira? Ini kasus-kasus yang ada di lapangan seperti ini. Pakai apa? Konsepnya ya multiplexer, tapi sebutannya bukan multiplexer. Ini malah jauh lebih menghemat. Cuma butuh 3 atau 4 pin saja bisa jalankan 60, 100 relay, 200 relay bisa. Digital kan saya anggap relay ya, outputnya ya, atau LED. Pakai apa? Sipo-pipo. Yang mana? Pakai yang mana? Itu aplikasinya ya. Kalau sama kekurangan output bisa itu. Di last minute engineer ada sebenarnya. Dan sudah saya praktekkan ini. Di last minute engineer ada. Yang kira. Dia boleh ono ini. Ini. Pernah kan ya di sistal ya? Iya, Pak. IC 74HC595 untuk extend output. Salah satunya ini untuk extend output. Ada data, clock, dan ini latching. Jadi data, clock, latch. Latch itu untuk ngunci kayak latch itu seperti gate. Datanya ditata, clocknya diatur, gate-nya dibuka, keluar datanya. Konsepnya seperti ini. Ini dipakai di running text.
tulisan berjalan. Sampai bongkar, belakangnya IC-nya HC595. Kalau dulu ini versi yang FET ya, di dalamnya itu MOSFET. Kalau yang versi TTL BJT atau transistor BJT itu pakai 74 LS164 seingat saya. Tapi lebih cepat yang ini. Yang versi lama LS164 itu agak lambat. Lebih cepat yang ini. Dan lebih murah pastinya karena banyak produknya. Nah ini nggak cuma 8 tok output bisa disambung sampai berapa, 64, 100 itu bisa. Jadi sampai 100 pakai Arduino Nano ngatasi. Bisa. Ya, tinggal programnya di setting seperti apa. Gitu ya. Ini dulu saya pakai di running text. Saya pernah buat running text tahun berapa itu ya? 2009 atau 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu sudah saya buat ini. Tugas mikro. Jadi tugas mikro saya itu dulu membuat 7 segmen yang pertama, dan yang kedua membuat running text. Karena keterbatasan biaya saya buat segini aja. Ada jadi running tag-nya dot metric ya, itu belinya namanya running tag dulu dot metric, bukan PCB dot metric tapi dot metric. Jumlahnya berapa ya? 15 atau 14 ya? Ya ada IC 595-nya. PCB-nya ya jalurnya kayak rambut itu, kecil banget. Tugas mikro WAS itu. Jadi tulisan berjalan. Sekarang masih enak yo. Ini murah langsung jadi. Tinggal kontak. Iya. Dulu saya itu ilmunya dirahasiakan. Nemunya nang internet saya. Nemunya di internet itu pun nggak semua orang apa ya istilahnya. Nggak semua coding itu sukses. Harus dioprek itu satu-satu. Ini saya terapkan dulu pakai running text sama 7 segmen. Jadi 7 segmen untuk menghemat kaki saya pakai ini. Kayak ATmega 32 atau ATmega 16 itu cuma 32 pin. Sedangkan kalau running text berapa ratus kolom itu. Jadi kalau ngandalkan kakinya nggak ngatasi, nggak mungkin bisa. Pakainya ya ini SIPO, itu kegunaannya SIPO. Untuk extend output. Kalau extend input apa ya? Inputnya kurang nih. Umpamanya saya butuh input 100, di sini cuma 11. Pakai apa? IC apa? Sistal. Kebalikannya SIPO. ISO, parallel input serial output. IC ini apa nih Sistal? Ininya 74. Udah gendang. Ya, atau kayak apa ya? Dari lo. Ini harga jadi abstrak lagi. Delon mana module? Suka membaca tok ngene, suka membaca dan mencolok. Biar soal masih bisa gitu. Ya itulah. Jadi gini. Suka membaca dan mencolok tok ini. Microcontroller itu penting tetapi literasi gendang gitu. ilmu basic sistem nanti elektronika analog itu juga pendampingnya juga penting banget. Jadi ada kasus-kasus yang tidak bisa mikro itu stand alone berdiri sendiri, harus disertai dengan nanti ada sistem, ada elektronika analog. Nanti coba saya contohkan yang elektronika analog. Sementara kita lanjutkan aja slide. Nah ini dulu ya. Untuk resolusi ADC-nya mentok dia di 10 bit. Mentok di 10 bit. Untuk Arduino Uno Mega itu mentok di 10 bit. Untuk aplikasi-aplikasi sederhana udah ngatasi lah ya. Kalau 10 bit berarti 2 pangkat 10 dia nilainya 1024. Tetapi kalau startnya mulai dari 0 sampai 1002. Kalau startnya mulai 0 berarti 0 sampai 1002 3 sampai 1023 rek. Ini kan 2 pangkat 10 1024. Kalau startnya mulai 0 ya 0 sampai 1023.
Nah, ini ono rumusnya untuk menghasilkan ADC ya. Jadi di sini ada ADCN. Ini ADCN ini hasil konversi ke sinyal digital yaitu 0 sampai 1023. Ini rentangnya 0 sampai 1023. V sinyal itu tegangan sinyal input ke microcontroller dari potensio, dari sensor seperti itu. VREF itu tegangan referensi. Untuk Arduino ini tegangan referensinya normalnya ya itu sudah disetting 5 volt. Tetapi tegangan referensi ini tidak hanya 5 volt sebenarnya, tidak hanya 5 volt. Bisa 2,5, bisa berapapun tergantung tegangan berapa yang Anda hubungkan dengan kaki VREF. Coba Anda perhatikan. Di sini seharusnya ada kaki VREF. RF di sini namanya RF. RF di kaki yang seberangnya ini ada kaki yang namanya RF. Analog reference. Analog reference. Kaki RF biasanya. Lah, tolong diperhatikan. Umpamanya tegangan sinyalnya 5 volt pas 5,00. Terus VREF-nya sudah disetting 5,00. Maka tegangan ADC-nya maka hasil konversi ADC-nya berapa? Sinyalnya 5 volt pas. VREF-nya 5 volt pas. Berapa ADCN-nya? 1023. Ya. Umpamanya V sinyalnya 2,5 pas. VREF-nya tetap nggak berubah. VREF-nya 5 pas. Berapa? Konversinya 4.000 separuhnya 512 kurang lebih 512 ya 512 ya ini nanti data yang dihasilkan, data mentah yang dihasilkan oleh ADC. Ini rumusnya V sinyal per VREF kali 1023. Nah ini yang bawah ini rumus yang digunakan untuk mewakili kira-kira setiap kenaikan 1 bit atau penurunan 1 bit itu diwakili tegangan berapa. Dalam hal ini karena kita menggunakan ADC dengan resolusi 10 bit, maka setiap kenaikan atau penurunan 1 bit per bit ini ya, dia diwakili tegangan 4,88 milivolt. Satuannya milirek, bukan volt ya, 4,8 milivolt. Jadi setiap kenaikan 1 angka itu ada kenaikan tegangan 4,8 milivolt. Kalau ADC-nya resolusinya lebih tinggi lagi, umpamanya 20 bit, berarti ini jauh lebih kecil ini. Tegangan yang bisa diwakili setiap bitnya, setiap kenaikan 1 bit, 1 angka ya, lebih kecil lagi, bisa jadi 0,001 milivolt per bit. Jadi jauh lebih teliti lagi. Biasanya di audio, biomedik yang membutuhkan ketelitian tinggi itu resolusinya tinggi juga. Yang saya pernah tahu dari teman saya yang audio itu, dia sampai di atas 20 bit ADC dan DAC-nya. Karena apa? Dia harus merekonstruksi suara kan ya. Ini cuma 10 bit suaranya bisa patah-patah ya. Kalau 20 bit ke atas bisa jadi suaranya mirip dengan suara asli. Suara analog lah ya. Hasil rekonstruksinya bagus, gak ada gerigiknya kayak tadi. Yang ini kan ya, hampir gak ada gerigiknya seperti ini. Suaranya jauh lebih mulus. Ini gambaran saja ya. Kalau kita punya ADC 2 bit dan tegangan referensinya 4 volt, berarti setiap kenaikan tegangan 1 bit itu mewakili kenaikan 1 nilai. Jadi 0 sampai 0,99 volt ya. Kalau resolusinya cuma 2 bit, dia akan mewakili 0. 1 sampai 1,99 dia mewakili lagi 1 gitu seperti itu.
Jadi ini setiap kenaikan 1 volt, 1 volt, 1 volt. Kalau tadi kan setiap kenaikan 4,8 milivolt terjadi perubahan angka, kenaikan angka. Jadi seperti itu. Nah ini resolusinya jelek, cuma 2 bit. Kalau tadi kan 10 bit, lebih smooth, lebih bagus. Nah, kalau mikro kita ini kan mikro ini ya, ini kasus di lapangan mungkin ya. Mikro kita ini kan cuma mentok 5 volt ya, tegangan analognya. Seumpamanya ada sensor suhu, yang mana outputnya itu bisa 0 sampai 10 volt. Spek sensor suhunya 0 sampai 100 derajat Celcius. Yang mana 0 derajat Celcius diwakili tegangan 0, terus 100 derajat Celcius diwakili tegangan 10. Kira-kira pakai apa? Biar bisa masuk ke Arduino. Sedangkan Arduino mentok 5 volt, di atas 5 volt rusak. Pakai apa, Rek? Biar bisa ini dipakai sensor suhunya. Sementara spek sensor suhu 0 sampai 10 volt. Pakai apa? Tambahin transistor. Tambahi transistor. Bisa juga. Penurun tegangan. Sebentar, Arduino Uno rentangnya kan analognya 0 sampai 5 volt. Ya. Sensor yang Anda pakai 0 sampai 10 volt. Kira-kira gimana solusinya biar tegangan dari sensor ini bisa diolah oleh Arduino? Diturunkan. Caranya pakai resistor. Diapain resistornya? Regulator yang apa? Regulator yang 7805, inputnya 6 volt, outputnya 5 volt. Inputnya 10 volt, outputnya tetap 5 volt. Itu kalau regulator. Pakai apa? Resistor yang diapain resistornya? Si Seri. Paralel. sensornya diikut sebelum inputnya apa? Sensornya di inputnya kan ya? Di sisi input. Regulatornya. Jadi Vin outputnya nanti masuk ke mikro. Karakternya kalau regulator 7805 contoh ya, 7805 inputnya kurang dari 5 volt, outputnya apa adanya. Inputnya lebih dari 5 volt, anggap aja sampai 12 mentok ya, outputnya tetap 5. Diturunkan lagi. Berarti kan nggak linear pada saat suhunya 60 derajat. 60 derajat outputnya 5 volt, 70 derajat outputnya 5 volt, kan nggak linear. Jadi kepotong. Setelah 50 derajat datar sudah. Seharusnya kan linear. 60 derajat mewakili 6 volt, outputnya berapa? Seharusnya nggak 5 volt. Itu ya. Kalau 7805 itu motong mas, dipotong. Di atas 5 volt sudah jadi 5 volt semua. Resistornya diapain? Solusi yang resistor? Paralel. Masuk paralel. Seri. Masuk seri. Salah wis. Konfigurasi resistornya konfigurasi apa? Ono seri, ono paralel, ono pembagi tegangan. Pembagi tegangan. Ya, pembagi tegangan. Itu kalau deket buat skripsi sok. Kalau cuma alatnya sebesar meja atau lebih kecil dari meja. Lah kalau umpamanya ini, anggap saja panci diisi air, saya kasih sensor itu. Pancinya di sini, mikro saya di lantai 1. Kira-kira bisa nggak pakai pembagi tegangan? Ambiar itu bisa. Ngedrop. Kalau pull up, dia tekanan konstan. Analog nggak bisa di pull up. Digital bisa. Ayo ini kasus lagi ya. Oke, untuk skripsi bisa karena mikronya ada di sebelah kompornya ya. Ini kompor diisi air, pancinya diisi air, saya kasih sensor, mikronya di sini itu bisa. Lah kalau gampangnya plan ya, ini plan dinamakan plan ya. Plannya di sini, kalau di sistem kendali kan plan ya. Ini plannya di sini, kontrolnya di lantai 1. Pakai apa kira-kira? Ini kasus di perusahaan seperti itu. Plannya di sini, kontrolnya di masjid.
Pakai apa? IoT. Ayo. Apa di? Yo iso, tapi datamu gak real time. Modbus. Jadi sini ada mikronya, sana ada mikronya juga. Begitu juga solusi IoT. Di sini mikro, di masjid juga ada mikronya. Di control roomnya ada mikronya. Umpamanya di dekat plan umumnya kan plan yang apa itu namanya, plan yang berhubungan dengan suhu tinggi, kadang sampai ribuan derajat, itu nggak boleh ada controller sebenarnya. Yo ada, tapi memang controller itu didesain untuk heavy duty. Nah untuk kasus seperti ini umpamanya sebelahnya nggak boleh ada controller, gimana? Ini Arduino langsung error itu, kena panas langsung error, guncangan panas error. Pakai apa, Rek? Umpamanya boleh kabel tok sama rangkaian analog itu apa? Umpamanya ada solusi pakai rangkaian analog, rangkaian apa, Rek? Jauh loh tempatnya. Ya kalau sinyal butuh repeater. Ya, kalau sinyal kan, umpamanya sinyal ya, sinyal internet melemah di titik ini butuh repeater kan. Nah kalau versi analognya apa, Rek? Hah? Trafo. Waduh. Ini sinyalnya kecil loh, 0 sampai 10 volt. DC. Ya ada salah satu solusi, Rek, ya. Itulah pentingnya studi kasus ya. Jadi ada solusi bisa pembagi tegangan kalau dekat ya. Kalau jauh bisa jadi pakai op-amp tadi. Op-amp dengan penguatan setengah kali lipatnya. Kan pengennya 0 sampai 5 volt. Sedangkan sinyal dari sensor sampai 0 sampai 10 volt. Kan setengahnya kan. Udah pakai op-amp dengan penguatan setengah. Atau bukan amplify lagi tapi atenuasi. Setelah itu biar bisa jauh pakai op-amp dengan konfigurasi buffer. Belum praktikum LK ya? Belum, Pak. Oh iya, mari ini. Iya. Itu CODC kecelakaan itu. Waduh. Bosannya. Baik berarti. Dari ini ngantuk, dari bapaknya ngantuk ya. Di telepon aku ngantuk Pak, jam 7 malam ya, kayaknya kemarin ya. Iya. Beras apa nih? Oh, nggak tahu. Itu LK. Jadi kalau dibandingkan, walaupun mungkin di teorinya nggak dapat ya di mata kuliahnya, minimal nanti di praktikumnya ada. Jadi ada op-amp itu yang difungsikan sebagai penguat. Penguat ini bisa 1 kali, 2 kali, 10 kali, atau bahkan setengah kali, 1/4 kali, tergantung kebutuhannya ya. Kayak kasus seperti itu tadi kan berarti setengah kalinya. Setelah diturunkan tegangannya pakai penguatan setengah kali, itu dikuatkan sinyalnya pakai yang namanya buffer. Jadi rangkaiannya namanya buffer, tetap oke. Rangkaiannya malah simpel kalau buffer. Jadi seperti itu. Kalau tanpa rangkaian penguat, penyangga istilahnya, buffer itu penyangga. Kalau tanpa itu tegangannya drop ya. Diolor kabel 10 meter mungkin bisa drop langsung. Seharusnya di sini kebaca 5 volt, di sana cuma 4,5 atau 4 volt. Tanpa rangkaian buffer. Kalau dengan rangkaian buffer, di sini 5, di sana mungkin 4,9 sekian. Masih bisa ditoleransi. Kalau penurunannya terlalu banyak, repot. Jadi seperti itu yo, itu elektronika analog. Yo Mbak, sampai sistem kan banyak berkecimpung di analog. Banyak di analog. Penting banget. Dan sekarang itu nggak banyak yang bisa analog itu sayangnya. Ya mungkin banyak di kampus-kampus lain itu juga saya rasa mereka banyak belajar digital sehingga yang analog ini banyak terlupakan. Padahal analog ini ya sebagai pendampingnya, support sistemnya juga. Nggak bisa mikro itu berdiri sendiri, nggak bisa. Butuh yang lainnya mesti. Yo sistal tadi kepakai, LK analog ya kepakai. Kenapa? Makanya itu kelemahannya itu digitalnya digital Arduino wis sempurna sudah Arduino.
Ya mungkin nanti kita kasih project aja ya, yang berhubungan dengan analog gitu. Katanya kemarin nggak ada. Waduh. Oke, kita lanjutkan aja. Katanya kemarin nggak ada. Yo, kita lanjutkan. DC sambil belajar. Kan LK sudah dapat, biar ada penerapannya dengan itu. Bisa jadi nanti buat light tracer dengan sensor 16. Kan itu kan yang dijual kayak chipbot itu sensornya lebih dari 10 kayaknya. Sensornya 16. Ya karena pakai Arduino Nano, ya otomatis nggak bisa langsung pakai. Harus pakai multiplexer. Oke, nah ini selanjutnya ini ada rumus yang digunakan untuk sebenarnya ini untuk memvalidasi ya, apakah tegangan yang terukur di sini di sensor atau di potensio itu sama dengan tegangan yang terbaca di sini. Itu ada rumusnya. Jadi setelah analog dirubah jadi digital, terus data digital ADC ini kita konversi menjadi data tegangan analog. Sebenarnya digital juga, tapi ini data tegangan. Di depannya kita konversi ke data tegangan lagi. Jadi di sini diukur pakai APO, di Arduino-nya dibaca pakai serial monitor bisa. Seperti itu. Ini rumusnya. Analog output sama dengan nilai digital. Contohnya 512 tadi ya. 0 sampai 1023 kali Vref, Vref-nya 5 per 1023. 2 pangkat N minus 1. Nanti akan ketemu. Untuk wiringnya seperti ini. Wiringnya seperti ini. Silakan dicoba di walkman-nya, ada itu potensio, terus yang samping-samping dihubungkan dengan 5 volt dan ground, yang tengah dihubungkan dengan anode. Nanti ditampilkan di serial, yo. Saya juga ini. Tolong salah satu dong di wiring. Ayo Mbak yang depan. Ini Mas, tolong yang kameramen. Potensi di depan. Apa ya Mas? Tidak boleh. Sini sebelah sini. Ya. Oke. Foto. Oke, potensinya sebelah sini, ini potensinya. Ada 2 kan ya? Pilih salah satu, pilih yang ini atau yang ini ya. Terus hubungan dengan anode di sini ya. Oke. Sambil apa? Kita pakai satu jari. Saya upload. Ini yang pertama ini cuma baca data digital aja, data mentah dari ADC. Oke. Oke, di sini menampilkan datanya 17. Jadi ini memang nggak bisa mentok 0 dan nggak bisa mentok 1023 karena saya pakai supply dari USB, mestinya drop. Ya, kalau pakai supply eksternal bisa hampir 5, 4,9 sekian. Ya, kalau ini saya puter, kita pakai potensio yang sini. Nah, saya puter ini mentok di sini 2. Nah, kalau saya putar kebalikannya 1014 atau berapa ini, nggak mentok 1023. Nah ini, mentoknya segini. Karena ada drop tegangan dari USB. Kalau pengen mendekati 1023, pakai power supply eksternal, jangan USB. Ini drop udah dipakai kemana-mana ini. Dipakai ini, dipakai LCD gitu. Ya. Jadi ini nilai mentahnya. Oke, kalau kita lihat di sini, ada deklarasi sensor pinnya, A0 di sini ya. Terus di sini variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai ADC-nya, namanya digital value.
Di sini ada serial begin untuk komunikasi serial dengan serial monitor. Terus ini tolong diperhatikan yang utama di sini ada analog read. Ada analog read. Kalau kemarin kan kita digital read. Sekarang kata analog read. Analog read. Sensor pin ini nilainya A0. Berarti analog read A0. Disimpan di dalam variabel digital value. Jadi seperti itu. Nanti munculnya ya seperti yang tadi di sini. Munculnya seperti ini. Digital value, terus ditampilkan nilainya digitalnya berapa. Ya. Simple kan ya? Simple kan. Wis ayo di walkme-nya coba. Di walkme-nya dicoba. Wiring-nya ya seperti tadi yang ini. Nah, ini torek simple kecil. Potensio. Pakai potensio. V5 posisi ini ground Maria. Ada pertanyaan mungkin? Sudah? Kami ini sampai jam berapa? Setengah 12. Setengah 12. Tak kopikan programnya aja deh. Ya. Ini berarti nanti maksimalnya itu bener. sampai 1023 ini maksimalnya. Iya, ini kan real kan. Saya di simulasinya ini juga maksimalnya sampai Iya, simulasi mas. Tegangannya 5 volt pas ini kan berapa? Oh iya. Kita kasih USB. Bahannya terlalu banyak. Oh. Sekarang lagi kurang satu program lagi. Sony. Ada 2 program yang saya kopikan. Yang pertama ini yang barusan
barusan saya tampilkan hasilnya. Ini cuma untuk menampilkan data ADC mentah lah, data mentahnya ADC saja. Selanjutnya program selanjutnya ini yang saya katakan tadi, untuk cross check apakah tegangan yang terbaca di AVO, tolong diperhatikan, apakah data atau tegangan yang terbaca di AVO itu sama dengan tegangan yang tertampil di serial monitor. Itu menggunakan program ini. Yang dipakai rumus itu tadi, data digital dikali 5 volt per 1023. Coba nanti Anda cek, kalau sudah selesai uploadnya akan muncul data tegangan. Nah ini 4,9 data digital, ini tegangannya 4,9 sekian. Data apa ini? Data ADC nya 1014. Ya, kalau saya putar, nah ini 2,7 tegangannya, terus data ADC nya 560-an. Nah ini untuk memvalidasi apakah yang sampai ukur dengan AVO itu sama dengan yang tertampil di sini. Semakin mendekati dengan AVO semakin bagus. Ini digital value-nya berapa, analog voltage-nya berapa. Ini kayak avometer digital. Avometer digital. Jadi seperti itu, Rek. Ini untuk memvalidasi. Cek bener nggak kalibrasi ininya, bener nggak? Bisa untuk kalibrasi juga. Kan kadang kita umpamanya sensor alkohol itu ada ya, satuannya ppm, ppm satuannya. Tetapi kan yang dibaca ADC ya data ini kan 0 sampai 1023. Nah nanti di situ ada rumusnya untuk konversi dari data ADC ke ppm. Nah itu pakai rumus. Ya modelnya harus pakai konversi seperti ini, seperti yang di sini. Tapi tentunya dengan rumus yang berbeda ya. Tidak sama rumusnya dengan ini. Disesuaikan dengan datasheet. Contohnya ada sensor alkohol MQ2 itu bisa di datasheetnya Anda lihat rumusnya seperti apa, masukkan di program. Seperti itu. Pokoknya data-data yang masih menghasilkan data tegangan atau analog itu bisa pakai ini. Istilahnya ini kalibrasi. Tolong diperhatikan ya. Nanti umpamanya Anda menggunakan contohnya sensor alkohol itu umpamanya Anda pakai sensor alkohol atau sensor karbon monoksida atau sensor butana, itu dia datanya seperti ini, potensio ini analog, benar-benar analog. Belum ada versi yang I2C atau digital, belum ada. Nah itu nanti sampai harus kalibrasi, benar-benar kalibrasi. Jadi umpamanya ada alat ukur yang membaca kadar alkohol dalam udara, itu diukur berapa ppm, nanti kebaca ADC-nya berapa. Itu harus Anda catat dan Anda buatkan rumus nanti. Rumusnya jadi masukkan di program. Seharusnya data yang terbaca di alat ukur itu sama dengan data yang terbaca di Arduino sampean, di serial monitor atau di LCD. Seperti itu ada anak-anak yang skripsi tapi kalibrasinya nggak pas, kalibrasinya nggak sesuai. Ya tak suruh kalibrasi lagi sampai sesuai. Alat ukurnya apa, kebacanya berapa, harus mirip. Umpamanya suhu dulu ya, dulu sebelum adanya sensor suhu yang DHT11, DHT22 itu analog pakai LM35. Jadi tegangannya umpamanya 3 volt mewakili suhu umpamanya 40 derajat. Tegangannya 4 volt mewakili suhu 60 derajat. Itu harus dicatat dan nanti biasanya digambar di Excel, bisa grafik seperti itu. Nanti grafik itu dicari rumusnya.
Y sama dengan X berapa gitu. Nanti dimasukkan sini, seharusnya sesuai. Nah, itu plotting. Gitu. Kadang itu kekurangannya yang skripsi di mana hasil kalibrasinya tidak sesuai dengan alat ukur standar. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya rasa slide-nya ini yang ADC sudah habis. Sampai sini aja ini sudah ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada. Islam Mesir. Iya, Pak. Puasa, Pak. Oke, kalau ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lari, maaf saya.